Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Pernikahan kalian sering cekcok, sulit sepakat dalam hal kecil sekalipun. Bisa jadi kalian termasuk pasangan tibo padu. Tapi tunggu dulu. Bukan berarti harus menyerah, karena Primbon Jawa juga memberi jalan keluar. Dalam Primbon Jawa, pasangan disebut tibo padu jika jumlah neptu mereka, hasil penjumlahan hari dan pasaran masing-masing jatuh pada angka 6, 14, 22, atau 30. Ini bukan angka buruk, tapi tanda peringatan. Tanda bahwa pasangan tersebut punya karakter dasar yang berbeda jauh, bahkan cenderung bertolak belakang. Mereka bisa saja sama-sama keras kepala, atau justru terlalu dominan, tidak ada yang mau mengalah. Contohnya, Weton Senin Pon, Neptu 11 menikah dengan Selasa Kliwon, Neptu 11 juga. Jumlah Neptunya adalah 22, jadi termasuk padu. Dan ketika pertengkaran terjadi, yang muncul bukan solusi, tapi ego yang lebih besar dari niat untuk memahami. Aku benar, kamu salah. Kamu selalu begini, gak pernah berubah. Kalimat-kalimat seperti ini adalah racun dalam rumah tangga padu. Apa dampaknya jika dibiarkan? Jika tak ada kesadaran, pasangan padu bisa mudah bertengkar, bahkan di depan anak. Saling menghindar, tidak ada lagi komunikasi terbuka. Merasa lelah, tapi bingung harus bagaimana. Dan jika terus dibiarkan, rasa cinta yang dulu kuat bisa hilang pelan-pelan. Yang tertinggal hanyalah rasa jenuh, kecewa, dan akhirnya perpisahan. Tapi perlu diingat, weton padu bukan suatu mantra musibah. Ia adalah cermin agar kita sadar bahwa butuh usaha ekstra untuk menjaga pernikahan tetap utuh. Solusi menurut Primbon Jawa. 1. Saling mengalah dan sabar. Kedua pihak harus belajar meredam emosi. Jangan bereaksi cepat saat sedang marah. Ambil jeda, ambil napas, baru bicara. 2. Bangun komunikasi empatik. Bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mendengarkan. Luangkan waktu untuk bicara dari hati ke hati, tanpa menghakimi. 3. Ritual penyeimbang. Beberapa keluarga Jawa menyarankan sedekah bumi, tirakatan malam tertentu, atau tumpengan weton untuk meredam energi konflik dan membuka pintu harmoni. 4. Fokus pada tujuan bersama. Ingat kembali alasan kenapa kalian menikah. Bukan untuk bertengkar setiap hari, tapi untuk bertumbuh bersama. 5. Jangan ragu minta bantuan. Jika konflik terus berulang, mintalah nasihat dari orang tua, tokoh adat, atau konselor pernikahan yang bijak. Pesan bijak. Pasangan padu bukan berarti tak berjodoh. Mereka hanya perlu lebih banyak belajar tentang mengalah, tentang memahami, dan tentang mencintai
tanpa harus merasa paling benar. Maka jika kamu merasa pernikahanmu penuh badai, jangan dulu salahkan weton. Bisa jadi, inilah jalanmu menuju pernikahan yang lebih dewasa dan penuh kesadaran. Karena rumah tangga bukan tentang dua orang yang sempurna, tapi tentang dua orang yang mau berjuang, meski berbeda arah pandang. Tulis di komentar, apakah kamu termasuk pasangan padu? Atau kamu ingin tahu weton pasanganmu? Tulis wetonnya, nanti kami bantu bacakan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya tentang pasangan Thibaut Sujanan yang katanya mudah berpaling. Benarkah? Dari Ki Londo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.